猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Chen berhasil digalakkan oleh Suchang. Lalu, Suchang melepaskan armor di tubuh Shoyan. Kemudian, muncullah sosok Taisu 3 kembali. Melihat Taisu 3 menghampirinya, Suchang merebut cincin penyimpanan Shoyan. Namun di sisi lain, Goyan menyadari bahwa Shoyan dalam keadaan bahaya. Dan scene pun berganti. Sementara Suchang sedang menghancurkan penghalang di cincin Shoyan, Goyan ternyata menyadarinya. Jadi, dia berencana untuk membantu Shoyan. Kini, Suchang masih mencoba yang terbaik untuk menghancurkan penghalang yang ada di cincin itu. Namun tampaknya, dia merasa kesulitan untuk melakukannya. Ini adalah penghalang yang sangat kuat. Ada lebih dari 10.000 batasan yang rumit di dalamnya. Orang gila macam apa yang akan mengatur begitu banyak batasan pada satu cincin penyimpanan? Gumam Suchang dengan kesal. Pada saat ini, Suchang menatap cincin penyimpanan di depannya. Dan setelah menguraikannya lagi, dahi Suchang pun ditutupi dengan butiran keringat halus. Jelas, dia gagal untuk menembus penghalang itu. Sehingga kekesalannya menjadi semakin meningkat. Itu adalah mahakarya dari Tuan Goyan. Apakah dengan kekuatan cupu itu, kamu akan menghancurkan penghalang buatanku? Ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu keluar, sebuah cahaya biru melesat keluar dari cincin penyimpanan Shoyan. Kemudian, cahaya itu tidak memihak, dan itu langsung menutupi kepompong merah yang menutupi tubuh Shoyan. Dengan diselimuti oleh cahaya biru ini, benang merah yang melilit tubuh Shoyan dengan cepat surut seperti air pasang. Dan cincin penyimpanan yang ada di tangan Suchang juga kehilangan kendalinya dalam sekejap. Sehingga cincin itu terbang kembali ke tangan Shoyan. Ketika benang merah itu surut, telapak tangan Shoyan pun terentang dengan mengesankan. Dan kemudian, dia meraih cincin penyimpanan yang menukik ke arahnya. Pada saat ini, mata Shoyan sudah memerah dan bola matanya ditutupi dengan kemarahan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan hidup yang dimenangkan oleh Goyan untuknya. Meskipun masih ada pedang panjang yang menusuk di dadanya. Kini, tubuh Shoyan masih tertutup rapat dengan pedang panjang dan juga paku jiwa hitam di sekujur tubuhnya. Sehingga, meskipun sudah terlepas dari jeratan benang merah, Shoyan masih menderita rasa kesakitan dari kedua benda itu. Akan tetapi, Shoyan tidak peduli dengan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Sekarang, satu-satunya pikiran Shoyan adalah untuk melenyapkan Suchang, menghancurkan ratusan dewa Taisu, dan juga membantai semua pasukan Taisu yang ada di depannya. Selanjutnya, dari tubuh Shoyan, nyala api yang tak tertandingi melonjak keluar. Kemudian, nyala api itu membentuk gelombang besar, lalu menyapu daerah sekitarnya dengan gila-gilaan. Setelah itu, Shoyan mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan kekuatan dari ketiga inti apinya. Lalu, setelah ketiga inti api berkumpul di telapak tangannya, sumber energi yang agung pun dan besar dari tubuh Shoyan melonjak tanpa syarat. Selain kekuatan keabadian dari Avatar Yonghe, semua sumber energi dan kekuatan keabadian itu berubah menjadi api dengan 3 warna dalam sekejap. Dan kemudian, itu dengan gila-gilaan terjalin dan bertabrakan dengan cara yang tidak terbayangkan. Suara gemuruh pun bergema di ruangan itu, yang bahkan di antara penggabungan dari 3 inti api ini, ada ledakan dahsyat yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Pada saat ini, energi dan darah Shoyan sudah melonjak, dan seteguk darah besar pun tiba-tiba keluar dari mulutnya. Jelas, kali ini dia berencana untuk menggunakan teratai api kemarahan Buddha 3 warna yang dia lakukan secara serius. Sehingga itu melebihi kapasitas dari kekuatannya saat ini. Namun, hal ini tidak masalah jika dia bisa menghancurkan Suchang dan semua pasukan Taisu.
Tampaknya, bahkan jika Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan dapat mengguncang dunia Taisu sama sekali. Jadi, dia tidak keberatan untuk mengeluarkan teknik terkuatnya dan mengetahui bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan pasukan Taisu. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan penghancur dari teratai api kemarahan Budanya, sehingga kekuatan penghancurnya akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Di sisi lain, Taisu 2 dan Taisu 3 yang melihat adegan ini, meskipun mereka belum pernah melihat Xiaoyan menggunakan teratai api kemarahan Buddha dengan mata mereka sendiri, tapi mereka pernah mati sekali di tangan Xiaoyan. Dan mereka masih ingat dengan jelas bahwa teknik itu sangat menakutkan. Dalam pertarungan sebelumnya, Taisu 3 dan Taisu 2 bisa bertahan hidup setelah menerima dampak yang dihasilkan oleh teratai api kemarahan Buddha. Sehingga mereka sangat takut ketika melihat Xiaoyan yang kembali menggunakan teknik itu. Dan mereka masih ingat dengan jelas bahwa teknik itu sangat menakutkan. Dalam pertarungan sebelumnya, Taisu 3 dan Taisu 2 tidak bisa bertahan hidup setelah menerima dampak yang dihasilkan oleh teratai api kemarahan Buddha. Sehingga mereka sangat takut ketika melihat Xiaoyan yang kembali menggunakan teknik itu. Melihat api yang tak tertandingi di depan Xiaoyan lagi, kedua orang itu sangat terkejut dan wajah mereka langsung berubah menjadi sangat pucat. Karena bahkan jika mereka dapat dihidupkan lagi, tapi tidak ada yang ingin mengulang perasaan kematian untuk kedua kalinya. Komandan Suchang, cepat hentikan orang itu. Kekuatan api yang dia tampilkan sangatlah kuat. Aku khawatir, bahkan Anda tidak akan bisa menahannya, ucap Taisu 2 dengan panik. Mendengar ini, Suchang pun mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Xiaoyan yang ada di atasnya. Sebenarnya, dia juga ingin menghentikan pergerakan Xiaoyan, tapi saat ini tubuhnya tidak dapat bergerak, seolah-olah dia dibatasi oleh kekuatan yang sangat kuat. Kalian berdua, pergilah, cepat hentikan orang itu, ucap Suchang sambil melirik Taisu 2 dan Taisu 3. Suchang segera memerintahkan untuk menghentikan Xiaoyan, dan tentu saja kedua orang itu sangat terkejut ketika mendengar perintahnya. Faktanya, tak satu pun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dengan teratai api kemarahan Buddha. Jika mereka bisa menghentikan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka pasti sudah mengalahkannya sejak lama. Tapi nyatanya, mereka sudah mati beberapa kali di tangan Xiaoyan. Terlebih lagi, sekarang mereka tidak berpikir bahwa mereka harus melawan Xiaoyan yang bahkan komandan mereka saja tidak bisa mengalahkannya. Mereka sangat ketakutan dengan kekuatan Xiaoyan, terutama Taisu 3. Itu karena dia telah mengalami 2 kali kematian dan juga mengetahui kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi perintah Suchang adalah sebuah keharusan. Jadi setelah mereka berdua saling memandang untuk mengumpulkan keberanian, apapun situasinya, mereka harus gigih dan melakukannya apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, keduanya pun bergegas menuju Xiaoyan satu demi satu. Mereka memegang senjata terlarang dunia Taisu di tangan mereka dan meraung ke arah Xiaoyan dengan cepat. Merasakan kehadiran mereka, Xiaoyan pun segera menoleh untuk melihat mereka berdua. Matanya yang kejam dan niat membunuh memenuhi tubuhnya, dan tatapan yang satu ini membuat kedua sosok itu pun tiba-tiba menjadi kaku. Namun saat ini, Xiaoyan tidak bisa diganggu karena sedang mempersiapkan teknik teratai api kemarahan Budanya, dan dia tidak bisa menyisihkan tangannya untuk menangani mereka berdua, sehingga dia segera memanggil Goyan untuk membantunya. Goyan, cepat bantu aku, ucap Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan berteriak dengan keras, meskipun dia tidak tahu bagaimana Goyan bisa mencapainya. Tetapi, jika Goyan bisa menahan Suchang dengan kekuatannya, dia pasti bisa menahan mereka berdua untuk sementara waktu. Ah, dasar sialan! Aku bukan budakmu. Tuan Goyan ini bukanlah alat yang bisa dipanggil begitu saja. Hanya saja, jika aku membiarkanmu mati, aku tidak akan bisa kembali ke dunia sensi. Jika tidak, aku tidak akan berusaha keras untuk membantumu, ucap Goyan. Ketika mendengar keluhan Goyan, ekspresi Xiaoyan pun langsung berubah menjadi dingin. Yang kemudian dia membentak Goyan dengan amarahnya yang sudah melonjak di wajahnya. Berhentilah berbicara omong kosong. Cepat bantu aku, ucap Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di dunia ini, ucap Xiaoyan kembali.
Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dari cincin di jarinya, sesosok pun tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Dan cahaya biru ini langsung menyelimuti sosok Taisu 2 dan juga Taisu 3. Dengan diselimuti oleh cahaya biru, tubuh mereka berdua pun langsung membeku. Dan mereka benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Itu adalah kekuatan menahan yang sangat kuat. Tidak mungkin, dunia Taisu paling baik dalam hal teknik pembatasan. Tapi teknik terlarang semacam ini berada di luar imajinasiku. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Gumam Suchang dengan bingung. Meskipun Suchang tampak cukup tenang, ia sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya karena dia telah mencoba berbagai metode dalam waktu yang singkat ini. Tetapi dia tidak bisa melanggar batasan yang menutupi tubuhnya. Dasar orang sialan! Cepatlah, Tuan Goyan berada di tempat yang sangat jauh. Jadi, aku hampir tidak bisa bertahan lagi, ucap Goyan dengan wajah yang kesal. Ia mengutuk Xiaoyan dengan keras, tapi dia selalu dikendalikan oleh Xiaoyan dan tidak bisa menghadapi ancaman darinya, sehingga nadanya kali ini tidak sekeras sebelumnya. Tunggu dan lihat saja orang sialan. Atas nama Tuan Goyan yang agung, cepat atau lambat, aku akan menemukan semua anggota tubuhku yang hilang. Sehingga aku pasti akan membuatmu terlihat baik di masa itu, ucap Goyan yang bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Di sisi lain, sebuah ledakan pun tiba-tiba terdengar, dan Suchang pun tiba-tiba berdiri setelah ledakan itu. Sepertinya, kali ini dia berhasil mematahkan teknik pembatasan yang dilancarkan oleh Goyan. Orang sialan, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi dia masih bisa menghancurkannya, ucap Goyan. Ingat baik-baik, jika aku mati di sini, kamu juga tidak akan bisa hidup di dunia ini, ucap Xiaoyan dengan dingin. Secara alami, Xiaoyan mengetahui sifat busuk dari Goyan, meskipun Goyan telah mengikutinya begitu lama. Bahkan, dia tidak tahu banyak tentang rahasia yang disimpannya. Namun, Xiaoyan tahu bahwa batas yang dikatakan Goyan bukan batasan yang sebenarnya. Bahkan, beberapa kali sebelumnya, Goyan melanggar pembatasan armor dewa palsu untuk Xiaoyan. Dan tampaknya, setelah beristirahat untuk waktu yang lama, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Jadi, Xiaoyan akan menakuti Goyan saat ini, karena kemungkinan makhluk itu sedang berpura-pura. Hal-hal yang dapat disegel oleh para dewa pasti tidak biasa. Apa yang sudah ditunjukkan oleh Goyan itu sudah jelas, dan dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Dan itu adalah kekuatan jiwa yang tidak pernah dinaiki oleh semua orang. Sehingga dengan kekuatan jiwa yang sudah mencapai tingkat yang dimiliki oleh Goyan ini, keterampilan bertarung yang bisa dia tampilkan bahkan lebih tak terbayangkan. Dasar sialan, kamu benar-benar orang yang menyebalkan, ucap Goyan dengan kesal. Goyan pun terus menggerutu, tetapi segera cahaya biru pun keluar dari cincin penyimpanannya dan bergerak menuju Suchang lagi. Dengan cahaya ini, sosok Suchang yang baru saja melanggar batasannya pun kembali membeku. Merasakan hal ini, mata Suchang pun tiba-tiba menyusut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki kemampuan yang kuat seperti itu. Karena dia tidak tahu bahwa yang melakukannya bukanlah Xiaoyan, tetapi adalah Goyan yang berada di tempat yang jauh. Sial, beri aku waktu istirahat, gumam Suchang dengan kesal. Suchang pun akhirnya tidak bisa menahan kekesalannya dan segera dia mengelilingi tubuhnya dengan beberapa sinar cahaya yang kemudian sosok Suchang pun kembali pulih di bawah sapuan dari sinar cahaya itu. Sulit dipercaya bahwa aku dipaksa untuk menggunakan kekuatan dari dewa palsu, tapi apapun yang kamu lakukan itu tidak akan mengubah kematianmu karena aku yang memiliki keputusan akhir di sini, ucap Suchang sambil menatap Xiaoyan. Begitu suara Suchang jatuh, garis merah menyerang ke segala arah lagi. Dan pada saat yang sama, domain kegelapan yang lebih kuat kembali menyelimuti tubuh Xiaoyan. Setelah itu, sosok Suchang bergegas menuju Xiaoyan. Ia merasa bahwa saat ini Xiaoyan tidak dapat bergerak di bawah domain kegelapannya. Sehingga dia berencana untuk menyerangnya secara langsung. Melihat pedang panjang yang masih menembus dada Xiaoyan, dia mengangkat kedua jarinya. Dan pedang panjang pun langsung menembus dadanya. Selain itu, paku jiwa di tubuhnya berputar dengan liar di bawah desakan dari Suchang. Tapi kali ini, Xiaoyan masih tegas dan giginya terkatup. Meskipun ada rasa manis di tenggorokannya, Xiaoyan tidak menahannya dan tidak mengeluarkan suara.
Scene pun berpindah ke medan perang. Terlihat sang ratu masih berdiri di atas tanduk naganya. Dia selalu memandangi Dewa Taesu sejak Xiaoyan menghilang. Dia berdiri di sana tanpa menggerakkan matanya sama sekali. Yang tampaknya dia bisa melihat keadaan Xiaoyan dari kejauhan. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya adalah menembus batasannya sendiri, gumam sang ratu. Tapi sang ratu masih tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Itu karena keadaan ini masih jauh dari waktu terakhir dan meskipun aura Xiaoyan terasa semakin menipis, aura kehidupannya terlihat masih stabil. Tapi nyatanya, pada saat sebelumnya, ketika aura Xiaoyan bergejolak dengan sangat hebat, sang ratu hampir tidak bisa menahan dirinya, dan dia hendak bergerak untuk membantunya. Tentu saja, meskipun dia putus asa, sang ratu tetap tidak ingin Xiaoyan yang benar-benar mati. Dalam hal ini, semakin banyak pertarungan yang Xiaoyan lakukan, sang ratu tahu bahwa semua itu adalah untuk diterimanya, dan itu adalah keadaan yang paling dibutuhkan Xiaoyan untuk saat ini. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kamu membutuhkan lebih dari sekedar sumber daya. Hanya keadaan pikiran yang dapat menjadi sinar kehidupan dalam situasi kematian, yang mana dapat merangsang potensi terbesarmu, gumam sang ratu sambil menatap ke kejauhan. Namun, kamu juga akan menghadapi bahaya yang nyata. Bahkan, jika nantinya kamu sudah tidak ingin bergerak dan malah melakukan tindakan yang tidak bisa direncanakan, itu justru akan menyakitimu, gumam sang ratu kembali. Pada saat ini, mata indah sang ratu terus berkedip perlahan, dan pupil matanya penuh dengan kekhawatiran. Karena ketakutannya sendiri, dia berdiri di atas tahta tanduk naganya dan menatap markas Dewa Taesu untuk mengawasi keadaan Xiaoyan. Sang ratu hanya dapat mengambil tindakan ketika aura Xiaoyan benar-benar musnah. Bahkan, meskipun Xiaoyan menderita luka berat seperti sebelumnya dan auranya sudah sangat tidak stabil, sang ratu tetap tidak memilih untuk membantunya. Dia hanya menunggu Xiaoyan membuat keberuntungan dan melewati batas kemampuannya. Ini memang akan menjadi ujian yang sangat sulit bagimu. Ini adalah ujian dan peluang. Kuharap kamu dapat menyadari krisis ini. Bahkan, jika kamu tidak dapat menembus ranah leluhur, sudah merupakan kebaikan jika kamu bisa menemukan arah menuju ranah itu, gumam sang ratu. Jadi, semua ini tergantung pada dirimu sendiri. Walaupun bakatmu tidak sebaik orang-orang yang lebih mampu darimu, kamu masih memiliki tekad dan ketekunan, serta jiwa yang tidak bermoral. Pada titik ini, Zuzang bahkan tidak pernah memikirkannya seumur hidupnya, gumam sang ratu kembali. Lalu, meskipun kamu adalah reinkarnasi Zuzang, aku tidak melihat jejakmu di dalam dirimu. Jadi, kamu bukanlah Zuzang yang sebenarnya. Kamu adalah Xiaoyan, dan aku percaya bahwa kamu adalah masa depan dari dunia sensi, gumam sang ratu di dalam hatinya. Pada saat ini, Jushi juga melihat dari kejauhan, dan dia tidak tahu kemana perginya Xiaoyan. Tetapi, dia bisa menemukan jawabannya dengan melihat arah sang ratu, dan mengikuti pandangan yang dia lihat. Baik mata Jushi dan mata sang ratu, mereka berdua sedang mengamati markas Dewa Taesu. Dan pada saat ini, markas Dewa Taesu itu terlihat memancarkan cahaya api yang tidak terbayangkan. Lalu, ketika memperhatikan nyala api yang bersinar tersebut, sang ratu merasa lega dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jelas, sang ratu juga sudah tahu bahwa nyala api yang bersinar di markas Taesu itu berasal dari teratai api kemarahan Buddha Xiaoyan yang hanya dimiliki oleh Xiaoyan seorang. Dibandingkan dengan menundukkan kepala dan berkultivasi, lebih baik langsung bertarung sampai mati. Latar belakang lautan energi bukanlah kunci untuk menembus ranah leluhur, karena untuk mencapai ranah itu, terobosan tidak pernah menjadi fondasi, tetapi kuncinya adalah terobosan dalam keadaan pikiran setelah tahap ini, gumam sang ratu. Jika kamu bisa keluar dari kepompong, maka kamu bisa menjadi kupu-kupu. Setelah kamu menjadi sosok di ranah leluhur, kamu bisa mendapatkan hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kamu menembus ranah kaisar keabadian, jadi pilihan terbaiknya adalah mewujudkan keadaan pikiran dan menerobos dirinya sendiri, gumam sang ratu kembali. Tapi, jalan yang harus dilalui sangat sempit, dan hanya sedikit orang yang bisa keluar dari tahap mematikan ini.
kamu berbeda dari yang lainnya. Apakah kamu lebih baik dari Zuzang atau aku? Semua ini adalah pengajaran supremasi, ucap sang ratu. Akan tetapi, kamu jelas berbeda, dan seharusnya sudah sangat berbeda sejak dulu sekali. Kamu tidak pernah melakukan segala hal untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh teman dekatmu dan kerabat yang layak mendapatkan perlindunganmu, gumam sang ratu di dalam hatinya. Pada saat memikirkan masalah ini, sang ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah sudah penuh dengan cahaya serta kegembiraan. Aku mengerti. Aku pikir kamu tidak memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lainnya. Ternyata kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Orang yang sangat ingin dilindungi sepertinya tidak akan pernah berubah sama sekali, ucap sang ratu sambil menganggukkan kepalanya. Untuk sekarang, sang ratu terlihat cukup banyak berpikir, tapi dia tidak mengatakan kata-kata ini kepada Xiaoyan, dan sepertinya dia tidak akan mengatakan apapun yang terjadi. Itu karena ini adalah pencerahannya. Sementara itu, ketika melihat api yang berkedap-kedip di dewa palsu di ujung, sang ratu tampaknya telah merasakan aura milik Xiaoyan. Aura ini berangsur-angsur berubah, dan meskipun sangat redup, tetapi dia adalah seseorang ratu dunia Xuanyin, sehingga aura tersebut tidak dapat melarikan diri dari pandangannya. Luar biasa, pria yang menjadi suamiku sudah mengambil langkah pertama. Jika dia bisa selangkah lebih dekat, dia akan bisa menjadi sosok yang berada di ranah leluhur, gumam sang ratu dengan ekspresi yang senang. Sementara itu, ketika melihat wajah sang ratu yang penuh dengan suka duka, Jusi pun yang ada di kejauhan tiba-tiba tertekun. Tentu saja, Jusi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan sang ratu. Dia hanya melihat markas Taisu yang sudah berapi-api. Tapi, meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di sana, itu pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan yang berada di dalam sana. Mungkinkah dia bisa langsung pergi menuju naga kuning? Gumam Jusi di dalam benaknya. Tentu saja, apa yang dipikirkan Jusi tidak setingkat dengan apa yang dipikirkan sang ratu. Karena bagaimana mungkin dia bisa memahami sang ratu yang merupakan sosok terkuat. Karena jika dia berdiri di atas puncak gunung, jelas dia tidak akan melihat lebih banyak dari sekadar pemandangan di atas sekitar gunungnya. Apa yang dilihat oleh Jusi di bawah gunung adalah salju yang luas, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan daerah itu. Langit sudah cerah dan ada cahaya matahari yang menyinari puncaknya. Jadi, pada tingkat yang berbeda, apa yang dilihat oleh Jusi dan sang ratu adalah sebuah perbedaan. Tapi, di dalam markas Dewa Taisu, api yang tidak terlihat oleh Jusi tampaknya tidak berubah. Namun itu masih terus bangkit melawan angin yang ada di sekitarnya. Lalu, jika diperhatikan, itu adalah teratai api yang sangat besar, yang mana cukup untuk menutupi teratai api 3 warna dari seluruh markas Dewa Taisu. Dan kekuatan kehancurannya telah terbentuk untuk saat ini. Teratai api itu sudah menyebar dengan sangat cepat, dan semua orang di luar jelas bisa melihat pemandangan aneh ini. Ada raksasa persegi dewa kekosongan yang dibungkus oleh teratai api yang bersinar dengan 3 warna yang berbeda, dan gelombang aura yang sangat kuat dipancarkan dari teratai api tersebut. Terlebih lagi, gelombang aura semacam ini masih meningkat dengan gila-gilaan seiring berjalannya waktu, dan sosok yang sedikit lebih dekat pun dengan markas Dewa Taisu semuanya dihempaskan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ketika menatap markas itu, bahkan para Dewa Taisu pun menunjukkan ketakutan di mata mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bentar lagi kita mau lebaran. Mimin Andong mohon maaf ya jika ada salah dalam penyampaian. Dan semoga ibadah om dan tanteku lancar semuanya. Ngomong-ngomong, 30 episode lagi Xiaoyan sudah sampai di benua Dodi ya. Ditunggu episodenya.
迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。